Mari silakan duduk Bapak Ibu. Kita buka Alkitab kita di dalam Keluaran pasalnya yang ke-8. Kita akan bacakan ayat yang pertama. Saya ingin berbicara 3 hal hari ini tentang tujuan Allah memanggil manusia. Tuhan punya tujuan hingga kita hari ini ada di sini. Amin. Mari Bapak Ibu lihat kiri kanan mengatakan, aku berbahagia melihat engkau bahagia. Ya. Belajar mengatakan sesuatu dengan jujur ke orang. Jangan kita melihat orang lain bahagia, kita yang kepahitan. Ya kan? Orang lain berhasil, kita yang bingung dengan hidup mereka. Syukuri apa yang ada padamu. Sebab apa yang ada pada kita tidak akan pernah ada sama orang lain. Ya. Saya juga bersyukur kalau kulit saya hitam. Karena di Alkitab ada ayatnya. Dikatakan bahwa aku ini hitam tetapi manis gitu. Jadi saya juga bersyukur dengan hal apa yang Tuhan buat. Ya nanti di surga casingnya diganti semua kok. Ya. Mari buka kitabmu Keluaran 8 ayat 1. Mari kita baca bersama-sama 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Nah, di poin yang pertama saya ingin berbicara tentang pentingnya ibadah. Ibadah yang dilakukan yang menurut standarnya, ya kerajaan Allah standarnya Tuhan. Orang Israel harus keluar dulu dari tanah Mesir. Di tanah Mesir bukan berarti bangsa ini tidak berseru ke Tuhan. Karena mereka harus dijajah ya di dalam pemerintahan Firaun selama 430 tahun dan itu bukan waktu yang pendek. Waktunya itu cukup panjang. Tetapi suatu waktu bangsa ini sudah harus keluar karena memang waktu ketentuan Tuhan. Bangsa ini harus keluar dan tujuan utama memanggil bangsa ini adalah harus beribadah. Ibadah dalam kitab aslinya itu adalah celebration, ya, sebuah perayaan. Bangsa Israel itu di dalam setiap ibadah mereka, mereka tidak mau ada sesuatu yang mengganggu karena mereka harus melakukan sebuah perayaan. Berarti di dalam perayaan itu tidak ada orang-orang yang bermasalah sebetulnya. Nah makanya mahalnya sebuah ibadah menurut standarnya, ya dari standar Allah, standar Tuhan. Bangsa ini perlu ditebus, dilepaskan dari Mesir dengan darah binatang. Ya harus Tuhan suruh bangsa ini menyembelih setiap lembu, kambing, domba agar mereka terlepas dari Mesir. Artinya begini Bapak Ibu, untuk sebuah ibadah bangsa Israel ditebus dengan darah hewan atau binatang. Sedangkan kita, agar kita diselamatkan beribadah kepada Tuhan, Bapa di surga perlu mengorbankan anaknya Yesus Kristus. Kita spesial atau tidak Bapak Ibu? Kita lebih mahal dari orang Israel sebetulnya nilainya. Ya karena kenapa? Untuk menebus Bapak Ibu ya, kita semua yang hadir hari ini. Bapa di surga perlu korbankan anaknya. Menebus bangsa Israel. Tuhan cuma suruh Musa, Harun, ya suruh para imam tua-tua sembelih kambing domba. Berarti kita sangat spesial. Lihat kiri kananmu katakan, kamu itu spesial. Harganya sangat mahal, ya. Untuk kita datang beribadah menjadi miliknya Tuhan, Tuhan perlu menebus melepaskan kita dari kehidupan Mesir. Firaun berkali-kali menahan bangsa ini agar mereka jangan keluar. Kamu beribadahlah di sini. Musa berkata, ibadah orang Ibrani atau orang Israel adalah kekejian bagi orang Mesir. Artinya sebuah ibadah yang tidak harus dicampur adukan dengan kehidupan duniawi. Nah kita dibawa ditebus oleh darah Yesus. Tujuannya supaya kita mengalami celebration dalam hidup kita. Dan untuk membawa di bagian yang pertama. Kenapa Tuhan punya tujuan untuk menebus bangsa Israel? Karena mereka harus beribadah. Berarti ibadah itu sangat penting. Penting sekali. Sangat penting. Ya karena Tuhan harus menebus bangsa ini. Dengan tujuan kalau Bapak Ibu ingin belajar tentang kitab Keluaran. Selalu setiap Musa dan Firaun menghadap Firaun. Musa menghadap Firaun, kata-katanya tetap sama. Biarkanlah umatku supaya mereka dapat beribadah kepadaku. Kalau kita memahami tujuan awal dari panggilan Tuhan sebetulnya dalam hidup ini, itu adalah ibadah. Soal diberkati,
ya soal berhasil, itu akan ada banyak. Tetapi inti utama panggilan Tuhan bagi bangsa Israel, agar mereka dapat beribadah kepada Tuhan. Sehingga ibadah yang seperti ini seharusnya yang menjadi satu momen yang indah, yang berarti di dalam hidupmu. Karena ibadah itu mengandung janji. Ada banyak janji Allah yang ingin Tuhan genapkan dalam hidup kita. Tetapi kalau hidupmu jauh daripada Tuhan, janji itu tidak akan pernah digenapi. Lalu Firaun berkata kepada Musa, kamu boleh pergi beribadah, tetapi jangan jauh. Ya, jangan jauh. Artinya bahwa kadang kita diberi izin untuk beribadah, dunia ini memberi tekanan. Jangan terlalu serius dengan Tuhan. Firaun itu cerdas Bapak Ibu. Ini gambaran dunia kadang membatasi kita untuk tidak mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Ya, nanti mungkin saya akan bahas di sesi berikutnya. Nah, tetapi saya memberi sesuatu yang penting bahwa tujuan Allah memanggil setiap kita, tujuan utamanya adalah ibadah. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa standar ibadah yang menurut standar kerajaan Allah itu adalah celebration. Seseorang mengalami sebuah perayaan di dalam hidupnya untuk menyembah, ya, untuk memuji nama Tuhan. Saya tadi kasih tahu sama hamba Tuhan yang dari GBI Haifa, antar saya ke sini. Saya bilang begini, Bapak tahu enggak? Nubuat akan berlalu, firman Tuhan akan berlalu. Segala sesuatu yang dalam dunia kemewahan itu akan berlalu. Ada satu yang enggak berlalu, saya bilang. Penyembahan. Karena di surga kita akan menyembah. Ya, kita membangun sebuah penyembahan kepada Tuhan. Dan Tuhan berbicara kepada saya, Hizkia, bangun tempat kesukaan bagiku. Dan tidak mungkin saya membangun sesuatu yang berbeda. Ya, tempat kesukaannya Tuhan adalah tempat kediamannya Dia. Dia ingin menetap dalam hidup ini. Pada waktu kita menyembah, meninggikan nama Tuhan, pada waktu kita beribadah kepada Tuhan, itu adalah tempat yang paling indah bagi Tuhan. Amin. Pada saat Tuhan melihat hatimu penuh dengan pujian, bukan karena kepahitan, kebencian, kekhawatiran dan persungutan, Tuhan tidak menemukan tempat yang indah dalam hidupmu. Dia ingin menempati hati ini, supaya hati ini, ya, ditempati oleh Tuhan. Ya, kalau ada persoalan, ada masalah, ada kekhawatiran dalam hidupmu, ya kita berdoa hari ini itu diselesaikan. Jangan sampai Tuhan tidak betah menetap dalam hidup ini. Dia mengirimkan rohnya supaya rohnya berdiam diri dalam kita. Jangan hari ini kita ketemuan salaman, ya puji Tuhan kita salam. Nanti antar lagi salaman teman satu dan yang lain dan juga salaman kepada Roh Kudus dan berkata, Roh Kudus nanti kita jumpa minggu depan ya. Hari-hari kita penuh dengan semua program hidup kita tanpa programnya Tuhan. Ibadah yang sesungguhnya adalah di mana kita beradaptasi, kita hidup. Ya, kita hidup, kita seharusnya terus beribadah kepada Tuhan, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya kita bisa kerja, kita lakukan apa saja. Ya melayani Tuhan bukan karena full time, tetapi kalau hatimu tidak full sama Tuhan juga itu percuma. Ya, jadi panggilan yang kedua dikatakan di dalam 2 Korintus ya 6 ayat 17 sampai 18 berkata seperti ini. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan jangan menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa. Di langkah yang kedua, tujuan Tuhan memanggil kita adalah Tuhan ingin menjadikan kita keluar dari kehidupan kita yang lama. Melepaskan kehidupan yang lama. Supaya ya status kita berubah. Dari hidup seorang hamba, kita menjadi anak-anaknya. Galatia 4 ayat 6. Ya, 7, 8, 9 bahwa apabila kamu adalah anak, kamu adalah ahli waris. Dan Tuhan ingin mewariskan kerajaannya. Tuhan ingin mewariskan apa yang dikatakan milik seorang anak. Kesehatan, damai sejahtera, kesuksesan, kelimpahan, kesembuhan. Sebetulnya itu adalah sebuah warisan yang Tuhan beri. Namun kita perlu menempatkan diri kita sebagai anak. Nah kalau kita masih hidup di dalam kehidupan Mesir, kalau kita masih hidup dalam kehidupan kita yang lama, kompromi terhadap segala sesuatu, dosa jalan terus, lalu kita juga rajin ibadah, kita tidak masuk di dalam kriteria atau standarnya Tuhan. Nah standar seorang anak dikatakan bahwa keluar kamu dari antara mereka, pisahkan dirimu dari mereka, firman Tuhan. Jangan menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Mereka itu siapa sebetulnya? Mereka adalah dunia, sistemnya, kehidupannya, karakternya, kehidupan dunia.
kita harus tinggalkan. Ya, kita harus lepaskan. Detik itu status kita akan berubah. Jadi menjadi seorang anak itu ada kriterianya. Ya, bukan hanya sebatas menerima Kristus dalam hidup ini, lalu kita sudah menjadi anak, belum sampai pada tahapan ini. Kita harus belajar meninggalkan kehidupan kita yang lama. Saya dari daerah Sulawesi Utara, daerah kepulauan Filipina. Ya, daerah kami berbatasan 3-4 jam sudah nyampe. Ya, sudah sampai ke kepulauan General Santos namanya, dekat tempatnya Mindanao si Abu Bakar. Ya. Nah, makanya kulitnya seperti ini. Nah, Bapak Ibu, ya, kita perlu perhatikan bahwa untuk mendapatkan sebuah predikat anak, ya, saya pernah sekolah di sekolah STM di salah satu kota Bitung di Manado. Saya STM itu 6 tahun, Pak. Ya, enggak naik-naik kelas saya. Gitu. Ya, sangat sulit untuk naik kelas. Nilai saya paling tinggi 4. Ya, dalam zaman dulu itu 0, banyakkan kosong gitu, 2, paling tinggi 4. Enggak naik-naik kelas saya. Saya ditinggalkan orang tua, papa saya meninggal saya juga enggak tahu. Karena saya masih kecil kata mama saya. Saya juga enggak tahu apa ketemu dia enggak. Dia juga belum bertobat. Apa dia di neraka atau di surga. Ya, saya mengalami kehidupan yang sangat sulit. Ya, ada banyak anak-anak STM itu yang mengutuki saya. Karena ada yang baru masuk, saya harus todong dia dengan pisau. Kalau dia nggak minum cap tikus, orang Manado bilang, saya akan pukul dia. Gitu kan? Akhirnya mereka juga turut ikut saya nggak naik-naik kelas. Nah, STM itu tinggal diselesaikan sama kebijakan guru-guru. Karena ada beberapa guru saya kejar dengan pisau. Mereka pindah juga dari sekolah itu. Saya jadi hama Bapak Ibu. Jadi perusak. Ada banyak hal yang saya lakukan sejak kecil, mencuri. Gitulah kira-kira hidup saya. Ya. Status saya tidak baik. Dan umur 10 tahun saya sudah menusuk orang. Ya, artinya zaman itu juga belum ada penjara untuk anak-anak kecil. Saya bertumbuh tidak ada didikan dari siapapun. Ya, pokoknya hidup saya sehitam itu. Nah, suatu waktu ketika puncaknya saya sudah hampir mati karena alkoholik. Saya sudah menikah waktu itu. Lalu saya minta ke istri saya, tolong carikan pendeta lah. Siapa tahu saya masih diberi kesempatan hidup. Ya, karena waktu itu saya 3 hari 3 malam minum terus Bapak Ibu, mabuk. Enggak tidur-tidur. Nah gitu. Jadi sampai rumah tergeletak, dibawa di rumah sakit, ditolak. Saya masih ada kesadaran, tolong saya bilang, carikan bagiku pendeta. Siapa tahu saya bisa hidup, saya akan bertobat saya bilang. Nah, didoakan, ternyata dalam jangka 2 minggu saya disembuhkan oleh Tuhan. Dan saya berjanji, Tuhan kalau saya bikin lagi langsung cabut nyawa saya. Jangan dikasih ampun lagi. Artinya saya tidak mau mati saudara. Ya, karena sebuah kebodohan. Dan dalam keadaan yang seperti itu, ya, saya bertobat sungguh-sungguh, saya cari Tuhan, saya datang ke sekolah itu, saya cari guru-gurunya teman-teman, saya minta ampun, saya beresin semua. Ya. Lalu saya mulai mengejar pendidikan sejak 2004. Karena saya mau balas dendam. Dulu saya bilang, saya tidak mengenal Tuhan, saya terlalu bodoh. Ya, saya mengecap pendidikan bukan hanya sekedar diceritakan ke Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu lihat pendidikannya tinggi. Enggak saudara, saya hanya ingin menunjukkan bahwa di dalam Tuhan, segala sesuatu itu pasti berubah. Amin. Saya ngecap pendidikan S1-nya 2, S2-nya 3, S3-nya 2 Bapak Ibu. Tapi saya enggak saya suruh tulis sama gembala. Jangan dituliskan itu, hanya sekedar saya belajar aja. Ya. Saya tunjukkan bahwa ternyata di dalam Tuhan segala sesuatu itu bisa. Ya. Orang yang biasa tidur di selokan, di jalan berkali-kali saya diangkat orang Bapak Ibu. Ya, sampah juga masih bagus, ada orang yang sapu bersihin. Kayak kalau orang mabuk tidur di jalan kan enggak ada yang bersihin Bapak Ibu. Masih bagus sampah. Tuhan sanggup mengubah hidup saya. Ya, tahun 96 saya bertobat, saya terima Yesus. Ya anugerah Tuhan, saya orang di perbatasan, tetapi lumayan juga disuruh Tuhan ke beberapa negara di dunia. Saya hanya untuk disuruh bernyanyi, saya tidak disuruh menginjil, tetapi disuruh bernyanyi di setiap daerah itu. Kayak ke Kamboja, ke Vietnam, ke Bangkok, saudara, ya Malaysia, Singapura, ke Korea. Saya masuk Nepal, saya India, ke Nepal terus. Kerjaan saya disuruh Tuhan untuk nyanyi Bapak Ibu. Ya, disuruh nyanyi. Kata Tuhan, Hizkia, aku mau kau nyanyi di negara itu. Ya, teman saya bilang, kok pelayanan Bapak itu aneh. Saya bilang, terserahlah mau aneh atau tidak. Yang pasti di waktu Tuhan suruh, Tuhan biayai saya.
Gitu aja. Ya, saya masuk Turki, Palestina gitu, Israel. Semua Tuhan yang siapkan. Ya, saya itu orang sebetulnya secara manusia, secara finansial nggak punya. Apalagi di penggembalaan di kampung itu nggak ada apa-apanya, Pak. Tetapi Tuhan bisa lakukan. Teman-teman di Bekasi bilang, kok Bapak bisa ke luar negeri? Saya bilang sama Tuhan itu bukan faktor kota atau desanya. Tetapi hubunganmu sama Tuhan sedekat apa Bapak Ibu? Amin. Sekarang orang dekat sama bupati atau gubernur, nggak ada ijazahnya pun dikasih kerjaan Bapak Ibu. Yang penting dekat pejabat. Amin. Kenyataannya begitu. Apalagi sama Tuhan. Kita dekat melekat dengan Tuhan, ya. Tuhan bisa pakai kita. Amin. Tuhan bisa pakai kita. Ya saya sekalipun kadang karakter manusia saya bisa marah-marah. Itu dari Nepal saya balik ke India. Bayarannya sebetulnya saya ngambil bajai cari taksi. Ya, itu bayarannya setujunya sepakatnya 1.000 itu. 1.000 rupiah. Sampai di sana dia minta 2.000. Saya bilang janjimu tadi 1.000. Enggak, pokoknya bayar 2.000. Saya tarik tangan saya mau pukul. Teman saya bilang, Bapak ini kan pendeta. Ini di India Pak, bukan di Pulau Gadung. Saya bilang, iya ya. Ya akhirnya saya juga berkali-kali bertobat Bapak Ibu. Ya, kita itu dibentuk oleh Tuhan dalam pertobatan itu. Pertobatannya setiap hari. Amin. Rasul Paulus berkata kamu dibaharui dari sehari ke sehari. Artinya seumur hidup ini selama hidup. Kita dibaharui oleh Tuhan. Makanya hidup mengikut Tuhan itu jangan start. Karena cara proses Tuhan membaharui kita tidak di dalam sekali dan untuk selamanya. Setiap hari kita dibentuk. Tinggal caranya itu naik level terus. Bagaimana caranya kita mengalami perubahan. Di Vietnam, saya itu lagi pegang HP di jalan. Tiba-tiba ada orang calo mungkin dia. Taruh kacang rebus saudara di kresek kecil. Taruh di sini. Saya bilang kenapa? Dia bilang free, dimakan aja. Lalu dia menghilang. Saya juga penasaran. Kok di Vietnam ini ada orang kasih kacang free sama saya? Saya ambil coba makan. Tiba-tiba dia datang. Dia bilang bayar. Saya bilang kamu katakan tadi free. Enggak dibayar. Saya mau kasih $, dia enggak mau Bapak Ibu. Dia mau uang dong, uangnya orang Vietnam. Saya marah, saya ambil uang $1, saya lempar di wajahnya. Teman bilang, Pak, Bapak ini mesti bertobat. Ini Vietnam Pak. Kita bisa dipotong saya katanya. Ya sudah saya bilang, ayo kita pulang ke hotel. Saya juga mau bertobat sama Tuhan. Ya, saya punya kehidupan dulu. Ya dulu. Nggak bisa lihat orang jalan kelihatannya agak sombong dikit. Nggak pakai tanya Pak, saya pukul. Ya biar kecil begini saudara, guru saya tikang. Ya seperti itu. Jadi nggak perlu cari persoalan. Ya siapa saja yang saya lihat saya suka pukul, saya pukul. Ya nggak perlu tanya-tanya. Tetapi Tuhan itu memanggil hidup ini dikeluarkan supaya masa lalu ini ditinggalkan. Agar pertama bisa beribadah kepadanya. Jadi ternyata ibadah itu mahal. Amin. Ibadah itu mahal karena memang Tuhan menempatkan bangsa Israel supaya bangsa ini dapat beribadah kepadanya. Karena surga itu adalah itu dipenuhi dengan ibadah untuk selama-lamanya. Dan suasana itu di dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu di tempat ini seperti di surga. Tuhan ingin kerajaan itu ada di hati kita, di rumah tangga kita, di keluarga kita, di tempat ini. Mendatangkan kerajaan Allah, kita butuh keluar dulu dari kehidupan kita yang lama. Di langkah yang kedua, kita dipanggil meninggalkan jangan menjamah apa yang najis. Karena hari-hari ini saudara, ya, saya ketemu seorang hamba Tuhan senior dulu, dia bertumbuhnya juga di Jakarta. Lalu pulang ke daerah saya. Laki-laki ganteng kaya, suatu waktu ketemu di kapal, saya bilang, Pak, dari mana? Pelayanan. Oh iya. Saya bilang, siapa itu? Yang ketiga dia bawa, istri ketiga Pak. Saya bilang, Pak, itu nggak bisa loh Pak. Dia bilang, nggak bisa gimana? Kamu tahu tangan ini, saya baru dari rumah sakit, orang lumpuh dia bilang, saya berdoa, jalan Pak. Berarti Tuhan, ya dia bilang, berkenan sama saya. Saya bilang, iya berkenan buat kesembuhan. Saya bilang, bukan istri yang ketiga. Kami berantem karena orangnya besar, saya juga takut juga. Sudahlah saya bilang, terserah kamulah urusannya. Nah tahun kemarin dia meninggal di istri yang ketiga. Lalu apakah pendeta berkata kiranya diterima di situ? Tidak, itu langsung neraka. Enggak ada lagi penghakiman itu Bapak Ibu. Itu hamba Tuhan. Ya, jadi kerohanian seseorang tidak bisa dinilai dari membangkitkan orang mati. Ya, saya ketemu orang yang bahasa roh, saudara. Beribadah di depan rumah saya. Dia berbahasa roh hirat.
Pokoknya bahasa sepanjang itu lagi ibadah penyembahan. Esoknya dia naik sepeda motor, saya lihat rokoknya begitu. Lagi sambil merokok naik sepeda motor. Malamnya itu bahasa roh. Ya. Mari kita perlu perhatikan bahwa karunia yang Tuhan beri dalam hidup kita itu membangun jemaat. Tetapi tidak bisa menolong kita untuk jadi kuat. Amin. Ya, tadi saya bersaksi di ibadah yang pertama bahwa di depan rumahnya Mahatma Gandhi ya di New Delhi itu ditulis hidup itu adalah pesan. Artinya bahwa dunia ini akan terkesan dengan apa yang kita buat. Ya, bukan apa yang kita katakan. Kita gampang pendeta banyak ngomong saudara. Bisa ngomong pinter, sangat pinter untuk berkhotbah. Istilah mau Ibrani, mau istilah apapun saudara. Itu tidak akan menjadi jaminan orang itu hebat. Lihat di dalam rumahnya seperti apa. Kemarin saya ketemu hamba-hamba Tuhan di Ungaran. Bilang, Pak dari jauh doa saya bilang, Pak kadang ini saya ini jadi pembohong. Ngomong sama jemaat harus tinggal dalam hadirat Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan. Padahal saya lebih sibuk untuk melayani pekerjaannya khotbah seperti ini. Tetapi saya kurang punya waktu dengan Tuhan. Membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya. Hidup kita itu singkat. Setiap hari ada orang mati Bapak Ibu. Mati yang sekarang tidak seperti mati dulu. Dulu itu orang masih sakit dulu. Sekarang matinya modern, gampang mati. Tiba-tiba mati. Nah kalau kita tidak siap. Apakah kita masih berpikir bahwa Tuhan kasih kesempatan untuk mau berubah? Tidak adalah kesempatan. Sekaranglah waktunya kita mau bertobat. Ya. Kita yang giat beribadah di dalam Tuhan belum tentu kita sedekat dengan Tuhan. Karena kita akan menghadapi setiap persoalan yang setiap hari itu akan berubah dan akan berbeda. Makanya Yesus mengatakan apabila engkau mendengarkan firman Tuhan yang keraskan hatimu. Karena kesusahan hari ini cukuplah sehari. Jadi kalau hari ini masih kepahitan, ya selesaikan hari ini. Jangan bawa besok. Nanti besok jadi dua kali lipat. Ya. Siapa yang lagi sakit hati? Boleh jujur angkat tangan? Yang hatinya lagi sakit hari ini. Ya. Jujur saja, sebentar kita akan berdoa. Jadi kalau sakit hati, selesaikan. Tuhan berkata, persoalan sehari, selesaikan hari. Jangan dibawa besoknya, karena besok ada persoalan tersendiri. Nanti semakin menumpuk, akhirnya jadi kepahitan. Kepahitan sudah berakar, ya sampai kita berkata, ya akar kepahitan. Gitu kan? Akhirnya cari pendeta yang diurapi pelepasan. Nah, begitu. Ya sudah, pelepasan. Lalu bikin lagi, ya kepahitan lagi. Lalu kapan hatimu itu ditempati oleh kebenaran? Ya, kita terlalu mudah untuk menyimpan sakit hati. Tetapi sulitnya firman yang dikhotbahkan untuk menempati hati ini. Hati ini adalah bait suci. Jangan dirusakin. Ya, jangan dirusakin. Bukan hanya sekedar sesuatu yang kita konsumsi. Ada berkali-kali setiap berkhotbah orang berkata yang merokok jangan mabuk. Lalu kalau orang kolesterol, ya darah tinggi, saudara hipertensi. Lalu Anda senang makan makanan-makanan daging, saudara. Bukankah kita juga adalah pembunuh tubuh ini? Jadi segala sesuatu bisa membunuh kita. Yang punya gula darah, senang minum yang manis-manis, ya itu kan bunuh diri. Kita merusak bait suci Tuhan. Ya, miliknya Tuhan kita rusakin. Kita perlu jaga bersama. Ya makanya mengikut Tuhan itu sangkal diri dan pikul salib. Kita perlu berkali-kali menyangkali diri ini. Maunya, kehendaknya, keinginannya. Saya sudah saksikan seperti tadi. Bahwa sebetulnya saya berkali-kali ingin ya berantem seperti dulu. Di daerah saya daerah yang penuh penyembahan berhala. Saya ke KKR Bapak Ibu. Dilempari batu sama mereka. Tetapi saya terus percaya bahwa Tuhan sertai saya. Batu yang dilempari orang rumah pada rusak. Tetapi di sekitar saya kira-kira 60 cm semuanya gugur di depan saya. Tidak menyentuh tubuh ini. Tubuh ini dijaga oleh Tuhan. Ya, dilindungi. Suatu waktu di tempat KKR juga Pak. Mereka bilang si Hizkia itu habis khotbah kami akan bunuh. Saya sementara di mimbar Bapak Ibu ada bangsal yang besar karena di daerah di luar. Saya melihat orangnya sedang pegang golok. Dia katanya mau nanti saya selesai khotbah saya diselesaikan. Ya sudahlah saya bilang saya selesaikan dulu juga khotbah saya. Urusan takut atau mau lari ya terserahlah belakangan. Saya mau setia dulu mau sampaikan firman. Selesai saya khotbah orangnya itu mungkin ditampar malaikat kali. Langsung jatuh bersama goloknya. Sampai kami pulang. Enggak bangun-bangun. Tapi enggak mati. Gitu. Artinya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Amin. Kalau dirimu adalah anaknya Tuhan. Tuhan tidak akan pernah biarkan anaknya hancur.
Tuhan tidak akan pernah biarkan milik anaknya diambil oleh siapapun. Ya, apapun yang kau miliki. Makanya kita harus sampai bukan hanya rajin beribadah, tetapi langkah kedua, tempatkan dirimu sebagai anak Allah. Kalau anak Bapa, kita ini adalah anaknya, maka yang kita miliki sebetulnya adalah milik Bapa. Ya, ada perumpamaan berkata, anakku, ia kata kepada anak sulungnya, engkau setiap hari bersama aku. Apa yang kumiliki adalah milikmu juga. Kenapa kita kehilangan? Karena kita tidak di dalam posisi itu. Nah perhatikan, Tuhan itu punya tujuan. Pertama, kenapa kita harus bertobat dan diselamatkan? Supaya kita dapat beribadah. Berarti ibadah itu penting. Kedua, kenapa kita harus keluar dipanggil oleh Tuhan? Karena Tuhan punya tujuan menjadikan kita itu adalah anaknya. Nah kalau kita adalah anak Allah, anak Bapa, maka Tuhan mempercayakan warisan kerajaan itu dalam hidup kita. Supaya hatimu mengalami damai sejahtera. Supaya engkau punya hak. 1 Korintus, Yohanes 1 ayat yang ke-12. Kita diberi kuasa sebagai anak-anak Allah. Diberi kuasa, bukan diberi uang. Diberi kuasa sebagai anak-anak Allah. Artinya kita punya hak sebagai anaknya mengelola kekayaan Bapa. Ya, Tuhan tidak mau memberi sesuatu yang instan. Segala sesuatu ya perlu ada usahanya. Tuhan menjatuhkan mana ya roti dan daging itu bukan sesuatu yang sudah matang Bapak Ibu. Bangsa Israel harus masak dulu, rotinya juga dimasak dulu, ya, burung puyuh itu juga dimasak. Tuhan memberi sesuatu tidak instan. Tuhan memberi sesuatu ke kita, itu adalah bahan baku yang perlu kita kelola. Anda tahu, waktu bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, apa sih janji Tuhan di tanah Kanaan? Hanya tanah gersang, banyak orang Enak, orang Het, orang Amori, orang Yebus, ya. Itu orang-orang jahat yang ada di bawah pohon ara, yang ada di bawah pohon anggur, yang ada di bawah pohon kurma. Mereka harus rebut negara itu. Lalu apa yang terjadi? Tanah Israel adalah tanah gersang. Tetapi bangsa Israel adalah bangsa yang paling kaya di dunia. Warisan Tuhan sebetulnya di mana? Sini. Bukan di harta bendanya. Israel apa? Tanah yang berdebu. Ya, tetapi mereka mampu menanam semua tanaman yang terbaik di dunia. Maksud saya bahwa Tuhan memberi warisan ke intelektual kita. Lalu kita berpikir, bagaimana caranya saya menjadi pengusaha yang berhasil? Harus kerja. Amin. Di dalam Tuhan orang malas tidak akan pernah bisa berhasil, saudara. Harus kerja. Kalau kita kerja, kita akan berhasil. Lalu kapan kita berhasil? Posisikan dirimu dulu sebagai anak-anak Allah. Kalau kita adalah anak, maka kita diberi hak untuk mewarisi kerajaannya, kekayaannya, kemampuan untuk mengelola, diberi kecerdasan ilahi untuk mengelola segala sesuatu. Sehingga usaha bisnis orang benar pasti berbeda. Amin. Pasti berbeda. Saya ketika belajar hal yang seperti itu, saya mencoba membuat sebuah kafe unik di kampung saya. Saya bangun semua dari batang pohon cengkeh yang roboh karena angin. Saya bangun. Saya bentuk sesuatu, saya jualan, anak saya bilang kamu jualan kopi aja di situ. Ya bikin gorengan dari pisang apalah. Ya buat sesuatu yang indah. Saya tuliskan segala sesuatu kata-kata yang rohani, yang membangun, dibuat suasana nuansa rohani. Nah hingga hari ini kafe itu sudah sekian bulan, puji Tuhan. Akhirnya kami penginjilan ke daerah-daerah, nggak perlu minta sumbangan. Ya karena kita perlu berusaha. Amin. Karena sebuah ketaatan itu harganya mahal. Melepaskan segala sesuatu. Nah lalu kita mau minta sama siapa? Tuhan gak mungkin lemparkan uang dari surga. Tuhan hanya berikan proyek untuk kita kelola. Amin. Kelola. Nah kapan proyek itu kita dapatkan? Pada waktu posisimu sebagai anak Allah. Dan di bagian yang ketiga. Ya kita lihat Yesaya 42. Ini bagian terakhir. Ayat 6-7. Yesaya 42 ayat 6-7. Berkata seperti ini. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Ayat 7. Untuk membuka mata yang buta. Untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan. Dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Nah ayat-ayat ini menjelaskan bahwa panggilan yang ketiga Tuhan mengeluarkan kita dari tanah Mesir, dari kehidupan kita yang lama. Supaya gereja Tuhan tidak egois. Tetapi gereja Tuhan dibentuk, dimurnikan, dijadikan satu pribadi. Supaya usahanya, bisnisnya, pelayanannya, hidupnya berhasil dan tujuan Tuhan. Untuk membuka mata yang buka, mengeluarkan orang hukuman, artinya kita harus jadi berkat buat orang lain. Amin. Kita harus jadi berkat. Jangan semuanya untuk kita.
ya dalam kitab Timotius bahwa di akhir zaman manusia akan mencintai dirinya sendiri. Dia berpikir hanya untuk dirinya. Dia tidak mau peduli untuk orang lain. Nah, kalau ya sistem kerajaan surga tidak diberlakukan dalam gereja, maka kita akan hidup ya egois. Di salah satu kota di Manado, di tempat pinggiran jalan ada tempat bakar-bakar jagung. Saya mampir di situ dengan teman, makan jagung bakar. Lalu di samping kami ada suami istri dan kedua anaknya, cowok dan cewek. Saya perhatikan sampai mereka pulang, Bapak Ibu. Bapaknya main HP sambil makan, mamanya juga main HP sambil makan, anaknya juga masing-masing seperti itu. Enggak ada obrolan, saya lihat sampai selesai. Ya. Lalu sebetulnya keluarga seperti apa? Kelihatannya duduk bersama, tetapi hatinya mereka tidak rukun, Bapak Ibu. Kita juga seperti itu di dalam gereja. Ya, kadang kita bersekutu setiap hari Minggu, tetapi sebetulnya tidak ditemukan unity. Tidak menemukan tentang apa yang seharusnya kita kerjakan. Di langkah ketiga kita dipanggil supaya kita itu jadi berkat. Nah, tujuan jadi berkat berarti melepaskan sesuatu dari apa yang ada di dalam diri kita. Tetapi itulah kata Tuhan, berilah maka kamu akan diberi. Artinya tidak ada sesuatu yang terhilang dari hidup ini. Amin. Lepaskan yang berarti dalam hidupmu. Ya, kesaksian terakhir. Sudah selesai. Berapa menit? Saya ingin membangun gereja di kota saya. Karena saya disuruh Tuhan, tidak ada jemaat, nggak ada donatur saudara, nggak ada saudara, saya datang ke kota itu. Pokoknya saya bilang Tuhan, oke, kalau Tuhan suruh bangun tempat kesukaan, aku datang di kota itu. Nawarin ke rumah orang sembarangan saja. Seperti ya, apakah itu iman? Pokoknya saya nekat aja. Tawarin kos-kosan. Oh iya Pak Pendeta, boleh Bapak Pendeta tinggal di sini. Itu kamar depan, nanti makan minum Bapak kami juga tanggung. Bapak nggak usah bayar. Ya. Seperti itulah ketika saya harus melepaskan hidup saya. Ya, usaha-usaha yang awal yang saya kerjakan. Saya kontraktor waktu itu. Saya tinggalin. Saya mau melayani Tuhan. Karena Tuhan suruh melayani, kebal saya nggak dengar, tiba-tiba saya bangkrut. Ya, perkebunan saya tanam cengkeh kelapa itu dibakar orang, dicabut orang. Saya bilang oke Tuhan, daripada saya kecewa sakit hati karena disakitin orang karena tidak taat, saya lepaskan semua. Dan sudah sampai di kota itu, saya bilang sudah waktunya saya butuh jemaat. Kok mau penggembalaan gak ada jemaat? Saya puasa 2 minggu, ya 3 bulan kemudian saya dapat 42 anak-anak muda. Singkat ceritanya, ya sampai sekian ratus generasi muda yang bertobat. Lalu saya butuh tanah untuk bangun gereja. Tiba-tiba orang kasih, ya ada sampai sekarang 8 kaplingan begitu. Ya lumayan, semuanya digratiskan oleh Tuhan. Karena kenapa? Intinya begini. Di waktu saya ingin punya gereja, saya ingin mau bantu Tuhan. Saya bilang Tuhan, terlalu lama saya ngontrak tempat-tempat ini. Lebih baik saya jual rumah saya di kota yang satu, tanah kebun saya jual untuk membangun. Ketika Tuhan melihat keputusan hati, tanah dan rumah dijual murah, gak ada yang beli. Tetapi Tuhan siapkan di kota itu. Tuhan sediakan hingga hari ini saudara. Ya sudah kelebihan tanahnya di kota Melungwane. Bapak Ibu bisa datang ke sana. Pulau saya itu indah. Punya ikan-ikan yang gurih. Ya daerah punya pantai pasir, pokoknya sangat indah. Menurut orang-orang yang ke sana, daerah saya itu sangat indah. Jadi kalau ingin melihat pulau saya di Talaut, silahkan datang. Saya menunggu Anda karena saya dekat bandara, dekat juga pelabuhan kapal. Jadi Bapak Ibu nggak akan hilang. Nah puji Tuhan, dari kesaksian ini, pada waktu engkau melepaskan yang berharga dari hidupmu, tanah rumah yang kumiliki, engkau tidak akan pernah kehilangan. Kenyataannya semua yang ingin saya jual, nggak ada yang beli saudara. Tetapi Tuhan sediakan justru berlebihan. Ya, itulah Tuhan. Tuhan melihat hati, keputusan di hati. Sekalipun you beri banyak sama Tuhan, tetapi kalau hatimu tidak rela, percuma hidupmu tidak akan diberkati. Ya, Tuhan memberkati. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin.